Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri atas nama Stiananu Nur Alfian dengan NIM 17106411015 dan teman saya Dan saya Yudi Pratama, NIM 17106410009. kami di sini akan mempresentasikan elektrokimia. Landasan teori, elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang berkenaan dengan konversi energi listrik dan kimia. Proses elektrokimia adalah reaksi redoks. Reaksi redoks sendiri terdiri dari oksidasi dan reduksi pada dasarnya, di mana dalam reaksi ini energi yang dilepas oleh reaksi spontan dibawa menjadi listrik atau sebaliknya, dan di mana energi listrik digunakan agar reaksi spontan bisa terjadi. Dan hal itu dapat dibuat dengan menggunakan contoh-contoh sebagai molekul-molekul, sebagai besi dan semacamnya lah. Sedangkan reduksi adalah reaksi kimia yang ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi didefinisikan sebagai muatan yang memiliki suatu atom jika seandainya elektron diberikan kepada atom yang lain. Jadi contohnya itu pada tabung reaksi gini lah, ada kesetimbangan jembatan keseimbangan, dan nanti ada alatnya juga di situ. Yang memiliki bilangan positif akan lebih besar dan yang negatif akan Sel elektron kimia dapat diklasifikasikan dengan sebagai sel galvani bila sel digunakan untuk menghasilkan energi listrik potensial, sel positif, dan sel elektrolisis bila sel memerlukan energi listrik dari suatu sumber. Secara definisi, katoda ialah salah satu elektron di mana reduksi menjadi anoda. Nah, itu contoh seperti yang tadi itu. Nanti katoda itu akan disedot sama anoda, seret gitu. Nanti sedikit demi sedikit akan terjadi. Selanjutnya adalah elektrolisis. Sumber aliran listrik dinyatakan untuk mendesak elektron agar mengalir dalam arah yang berlawanan dengan aliran spontan. Hubungan antara jumlah energi listrik yang dikombinasi dan perubahan kimia yang dihasilkan dalam elektrolisis merupakan salah satu persoalan penting yang dicarikan. Hukum Faraday, itu salah satu contohnya yang berhubungan dengan elektrolisis. Pertama, tentang elektrolisis menyatakan bahwa jumlah perubahan kimia yang dihasilkan sebanding dengan besarnya muatan listrik yang melewati suatu elektrolisis. Itu. Nah, ini sel volta akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk dari sel elektrokimia itu sel volta, itu sel galvani memanfaatkan reaksi spontan untuk membangkitkan energi listrik. Selisih energi reaktan tinggi dengan produk rendah diubah menjadi energi listrik. Sistem reaksi melakukan kerja terhadap lingkungan. Sel elektrolisa memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi non spontan. Lingkungan melakukan kerja terhadap sistem. Kedua tipe sel menggunakan elektroda, yaitu zat mengantarkan listrik antara sel dan lingkungan dan dicelupkan dalam elektrolit atau campuran ion yang terlibat dalam reaksi atau yang membawa muatan. Nah, ada tambahan itu ya. Kalau sel volta itu delta G kurang dari 0. Kalau yang tadi itu sel elektrolisa itu delta G lebih dari 0. Selanjutnya elektroda. Elektroda sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu anoda dan katoda. Setengah reaksi oksidasi terjadi di anoda, elektron diberikan oleh senyawa teroksidasi atau zat pereduksi dan meninggalkan sel melalui anoda. Setelah reaksi reduksi terjadi di katoda, elektron diambil oleh senyawa reduksi atau zat pengoksidasi dan masuk ke sel katoda. Selanjutnya adalah sel galvani atau sel volta. Sel galvani adalah elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik yang disebabkan oleh terjadinya reaksi redoks yang spontan. Contoh, sel galvani adalah sel Danil
yang gambarnya. gambarnya dapat dilihat di gambar 1, tapi gambarnya ini ada di PPT ya guys. Jadi kedua elektrodanya dihubungkan dengan sirkuit luar, dihasilkan arus listrik yang dapat dibuktikan dengan menyimpangnya jarum galvanometer yang dipasang pada rangkaian luar dari sel tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam sel volta atau sel galvani, yaitu ada sel kering atau sel lens, sel aki, sel bahan bakar, dan sel baterai NICD. Selanjutnya ada sel elektrolisis. Elektrolisis berasal dari kata elektro, listrik, dan lisis adalah penguraian, yang berarti penguraian senyawa oleh arus listrik, dan alatnya disebut elektrolisis. Dengan kata lain, sel elektrolisis ini memerlukan energi listrik untuk memompa elektron, dan prosesnya dikebalikan dari proses sel galvani. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang menimbulkan terjadinya reaksi redoks yang tidak spontan dengan adanya energi listrik dari luar. Contohnya, elektrolisis lelehan NaCl dengan elektroda platina. Contoh lainnya adalah pada sel danil jika diterapkan beda potensial listrik dari luar yang besarnya melebihi potensial sel danil. Nah, untuk kesimpulan reaksi redoks terdiri dari reaksi oksidasi yang terdiri dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Reaksi oksidasi yaitu reaksi penambahan biloks, sedangkan reaksi reduksi yaitu reaksi pengurangan biloks seperti tadi itu. Nanti yang selnya itu ada yang akan berkurang dan ada yang bertambah. Itu terjadi pada reaksi redoks. Sel kimia yang dapat menentukan daya gerak listrik adalah sel volta. Nah, itu bisa dilihat dari jurnal-jurnal juga, karena saya bersumber dari jurnal. Elektrolisis larutan Kl terjadi perubahan warna pada ruang anoda dan adanya gelombang pada ruang katoda. Elektrolisis larutan CuSO4 menghasilkan gelombang O2 pada ruang katoda. Nah, mungkin sekian dari presentasi dari kami. Mungkin banyak salah, dan karena kita ini masih newbie dalam online ya. Nah, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.